Halo sobat, welcome to Himarkes, Himpunan Formasi Podcast. Halo sobat, welcome to Himarkes, Himpunan Formasi Podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Raffi Fayara. Di sini aku nggak sendirian, aku bersama narasumber yang keren. Sebelumnya perkenalkan namanya dulu nih Kang, namanya siapa sih? Halo, kenalin aku Raffi dari mahasiswa Farmasi 2024 dari Universitas Islam Bandung. Halo semuanya. Jadi di sini aku mau nanya dulu nih, kesibukan akhir-akhir Akang ini apa sih? Untuk kesibukan akhir-akhir ini ya, kayak sekarang kan saya semester 3 nih. Ada banyak praktikum, mungkin kesibukannya itu kayak kuliah sama ngelem aja sih. Tapi buat akhir-akhir ini udah ada beberapa praktikum yang udah beres sih, jadi kayak agak santai aja. Sibuk banget ya ternyata teman-teman. Tapi Akang Raffi ini juga merupakan delegasi dari acara LK2. Keren banget nih teman-teman. Eh, aku boleh nggak sih tahu tentang LK2 tuh apa sih? Boleh banget. Jadi LK2 itu merupakan lanjutan dari LK1, di mana LK1 itu kita udah dapat kan pas pada masa kaderisasi. Jadi lebih simpelnya kalau LK2 itu merupakan gabungan atau gabungan event dari sewilayah Jawa Barat ya, universitas yang ada di Jawa Barat itu digabungin untuk mengikuti latihan kepemimpinan dua dengan syarat kita itu harus lulus dalam LK1-nya dulu. Seperti itu sih. Keren banget ya teman-teman. Eh, kayaknya menarik nih, boleh nggak sih aku bahas lebih lanjut? Jadi buat teman-teman yang belum tahu LK2 itu kayak gimana, simak ya video ini. Tadi Akang menjadi delegasi di acara LK2 ya. Waktu Betul. pertama kali Akang ikut acara ini, ada nggak sih materi yang menarik menurut Akang? Mungkin banyak ya, hampir semua materi menarik bagi saya. Tapi ada satu materi yang mungkin sangat menarik perhatian saya, yaitu farmasi nasionalis. Di mana farmasi nasionalis ini itu membahas kayak kita itu bukan cuma belajar mengenai ilmu kita dan juga profesi kita di bidang farmasi, tapi lebih daripada itu. Contohnya kayak kita melek dikit lah ke kepentingan bangsa kita, kayak mungkin ketersediaan obat di negara kita kayak gimana, mungkin lebih ke kayak keluar sedikit lah dari jurusan kita, dari bidang kita yang ditekuni kayak gitu. Keren banget ya teman-teman, jadi sangat menginspirasi banget nih buat teman-teman yang lagi nonton juga di video ini gitu. Dari yang materi, tadi kamu tertarik sama farmasi nasionalis itu ya? Betul. Kayak ada nggak sih menurut kamu yang relate di kehidupan mahasiswa? Kalau boleh tahu di bagian yang mananya? Ada sih sebenarnya banyak ya yang relate sama kehidupan mahasiswa itu. Salah satunya kayak pematerian di bagian mahasiswa farmasi sebagai calon apoteker. Nah, kan kita itu sekarang udah dibangun dari mulai sekarang kita itu kayak disiplin, etika dalam berprofesi kayak gimana. Terus juga kita dibimbing bukan buat jadi tenaga kerja aja kan. Kita juga dibimbing buat jadi agen perubahan dan juga menjadi orang yang berdampak lah ketika nanti kita kembali ke masyarakat kayak gitu. Keren banget gak sih ya Kang Raffi ini? Eh, setelah Akang ikutin acara ini, ada nggak sih kepikiran sama Akang nih? Tapi sebelumnya nggak kepikiran nih, tapi setelah ikut acara ini jadi kayak kebuka gitu, kayak kepikiran gitu. Ada nggak Kang? Ada sih satu apa ya, kayak dibilang satu masalah ya, satu isu yang membuat saya ngebuka pikiran saya gitu setelah saya mengikuti LK2 ini. Mungkin isu yang dibahasnya itu adalah isu kayak ketersediaan bahan baku obat di Indonesia. Nah, saya dapat itu di LK2 ya, kayak saya baru ngeh aja nih kita di negara Indonesia itu kayak ketergantungan sama bahan baku obat itu impor dari luar negeri, sehingga kayak menjadi melek juga buat saya gitu, kayak nanti ketika saya lulus saya juga harus bisa memutus rantai ketergantungan bahan baku obat untuk impor dari negara lain gitu. Jadi teman-teman ada materi dari yang tertarik, menarik banget nih, dari mulai farmasi nasionalis, ketersediaan obat ya gitu. Tadi kan Akang nge-mention tentang ketersediaan obat nasional itu ya Kang. Nah, menurut Akang kenapa sih isu ini penting buat Indonesia? Kalau menurut aku sendiri ya, kenapa isu ketersediaan obat itu penting ya, itu tuh mencakup kayak menyangkut ke ketahanan nasional iya, dan juga kayak ke akses kesehatan masyarakat juga iya kan. Dengan kita terbatas
untuk ketersediaan bahan baku obat. Itu juga kan menjadi hambatan kita buat melayani kesehatan masyarakat secara maksimal gitu, karena kan bahan bakunya juga masih banyak yang impor dari luar. Nah, kalau menurut saya itu isu yang sangat penting ya buat kita bahas dan juga buat kita selesaikan solusinya bagaimana, dan juga tindakan kita sebagai mahasiswa itu bagaimana. Jadi kalau dari pandangan aku ya terkait isu itu tuh emang buat sekarang itu harus apa ya, harus lebih diangkat lah, harus lebih dikaji sama kita sebagai mahasiswa. Jadi penting banget nih teman-teman. Nah, selanjutnya benar nggak Kang, kalau di materi ini ada tentang nasionalisme? Betul. Benar. Aku penasaran nih sama nasionalisme. Menurut Akang, pandangan Akang tuh kayak gimana sih nasionalisme itu? Kalau menurut aku sendiri ya, pandangan terhadap kata nasionalisme. Nasionalisme itu bukan hanya sekedar kata ya, tetapi juga itu merupakan sikap kita dalam apa ya, kayak sikap kita terhadap negara kayak gimana, loyalitas kita, terus kayak kita juga mencintai negara kita kayak gimana. Namun perannya berbeda. Kita melakukan nasionalisme dalam peran kita masing-masing. Contohnya ya kayak saya berkesinambung di bidang farmasi dan juga sebagai insya Allah nanti calon apoteker ya. Mungkin saya lebih lebih membantu negara dalam bidang saya aja sendiri gitu. Keren banget ya pandangan Akangnya ini. Terus selanjutnya nih, aku boleh nggak sih nanya, menurut Akang sebagai mahasiswa, bentuk kontribusi yang paling simpel dulu deh Kang, yang bisa kita lakuin gitu. Baik, mungkin buat kontribusi yang paling simpel ya buat sebagai mahasiswa, buat kita ngeimplementasikan farmasi nasionalis itu kayak gimana, mungkin dari hal-hal kecil dulu ya. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita tahu etika dan juga profesi buat nanti ke depannya. Dan mungkin yang bisa dijadiin aksi nyata itu kayak kita mensupport obat-obat dari lokal supaya nggak ketergantungan beli obat dari luar kayak gitu. Nah teman-teman, jadi itu yang bisa kita lakuin nih, hal kecil juga bisa kita lakuin untuk merubah Ketergantungan kita terhadap impor dari negara lain gitu. Tadi kan Akang semester 3 ya, lagi Betul. sibuk-sibuknya juga. Iya. Tapi bisa jadi delegasi di acara LK2 ini, gimana sih perasaannya Kang? Mungkin perasaannya ya awal-awal yang saya rasain capek ya, karena kan kita itu harus pintar-pintar ngebagi waktu, di mana kita juga harus tetap bisa nih ngeberesin tugas kita di kuliah, dan juga aku juga harus bisa ngebagi waktu buat saya datang ke acara itu kan. Jadi ya mungkin perasaannya itu campur aduk ya. Ada bangga dan juga ada termotivasi. Bangganya kenapa? Karena bisa jadi delegasi juga, dapat ilmu baru dan pengalaman baru yang sangat bagus ya tentunya. Dan juga termotivasi atas materi yang diberikan gitu. Jadi kita, oh ternyata gini ya farmasi itu. Jadi kita lebih termotivasi buat jadi agent of change atau agent perubahan buat di masa depan kayak gitu. Keren banget ya teman-teman, bisa mengatur di secara akademik dan non akademiknya gitu. Tadi ngomong-ngomong diatur waktu, kalau Akang di semester 3 ini yang super padat, gimana sih Akang cara bagi waktunya untuk akademik iya, non akademik iya? Mungkin tipsnya itu ya kita harus keluar dari zona nyaman dulu ya, kayak kita tinggalin dulu lah hal-hal yang biasa kita lakuin kayak nongkrong atau kayak main sama teman, kita tinggalin dulu ya. Kita misalkan kerjain atau prioritasin apa yang ada di depan kita dulu. Sebagai contoh kayak besoknya nih saya praktikum, saya kerjain dulu yang buat besok. Nah kayak gitu sih, kayak lebih ke prioritasin yang apa yang dekat dulu gitu. Gitu teman-teman, jadi tipsnya adalah memprioritaskan yang ada di depan, yang paling penting tuh apa gitu ya, baru hal lainnya bisa kita lakuin di akhirnya gitu. Oke, nah dari materi yang kita bahas nih banyak banget kan materi, dan teman-teman juga pasti udah tahu lebih banyak tentang LK2 ini. Ada nggak pesan atau insight yang Akang pengen kasih tahu ke teman-teman gitu? Mungkin ada ya beberapa pesan, bukan hanya sebagai delegasi LK2 aja ya, mungkin sebagai pesan saya terhadap teman-teman farmasi di luar sana ya yang sekarang sedang kuliah gitu.
Karena saya juga ngerasain gimana capeknya dan gimana sibuknya sebagai mahasiswa farmasi. Yang pertama ya kita tatamin di diri kita sendiri, kita itu kuliah bukan cuman lulus dan kerja, tetapi lebih daripada itu kita harus menjadi orang yang berdampak dan bermanfaat nanti ketika kelak kita lulus dan kembali ke masyarakat. Dan mungkin pesannya buat teman-teman semua tetap semangat dan juga apa ya, kuliah itu emang berat, cuman kalau kita ikhlas ngejalaninnya ya pasti terasa gampang-gampang aja sih. Yang penting kita tetap semangat dan juga ikhlas ngejalaninnya kayak gitu. Pesannya boleh nih dicatat teman-teman ya di rumah. Nah, eh, nah teman-teman, kita tadi udah bahas banyak banget mengenai materi LK2 ya. Ada juga pesan dan kesan, terus tipsnya juga dari Kang Raffi nih. Sebelumnya terima kasih ya Kang sudah hadir di acara Himarkes kali ini. Sebelum penutupan, ada gak kata-kata buat teman-teman farmasi gitu? Ada dong. Mungkin kata-katanya apa ya? Tetap semangat aja buat kalian. Tetap semangat buat menjadi agen perubahan di masa yang akan mendatang. Udah gitu aja. Nah, tetap semangat teman-teman nih kata Kang Raffi. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.